Sebuah video yang dinarasikan seorang nenek dihajar massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Abdurrahman, pengamat sosial UNJ, yang dalam video kali ini saya akan membahas fenomena kekerasan main hakim sendiri terhadap seorang nenek di Boyolali yang tertangkap mencuri 5 kg bawang karena terdesak utang. Tujuan analisis kali ini adalah untuk memahami akar sosial ekonomi di balik tindakan tersebut, serta melihat bagaimana respon masyarakat dan aparat mempengaruhi persepsi kita terhadap keadilan dan perlindungan sosial. Yuk kita mulai. Untuk kronologi kejadian bermula pada Rabu 7 Mei 2025 di Pasar Mangu, Boyolali. Seorang nenek berusia 67 tahun yang sehari-harinya berjualan pasar dan sayur keliling diketahui mengambil 5 kg bawang tanpa membayar. Ketika tertangkap, pemilik kios dan petugas keamanan pasar mengejar dan kemudian memukuli sang nenek hingga babak belur. Video kekerasan ini sempat viral di media sosial dan memicu kontroversi. Dari data singkat yang dikumpulkan, data korban untuk usia diperkirakan 67 tahun, lalu sumber penghasilannya berjualan sayur dan keliling untuk berjualan gorengan, dan kondisi ekonomi korban yaitu terlilit utang di warung dan rentenir, serta pemasukan yang pas-pasan. Dari sini saja kita sudah mulai melihat tekanan ekonomi yang sangat besar. Lalu mari kita analisis akar struktural dari kasus ini. Yang pertama, dari faktor kemiskinan dan utang. Jika kita lihat di realitanya di masyarakat, banyak pekerja informal, termasuk pedagang kaki lima, harus meminjam uang ke rentenir atau warung karena pendapatan harian yang tidak menentu. Ketika kebutuhan mendesak, mereka terjebak di putaran utang tanpa jaring pengaman yang memadai. Lalu yang kedua, ada dari faktor keterbatasan akses dan bantuan sosial. Program PHK dan bantuan lansia belum sepenuhnya menjangkau semua orang yang membutuhkan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terdata. Lalu selanjutnya, kita akan bahas dari sisi kultural. Yang pertama ada dari faktor norma malu dan harga diri. Mencuri, apalagi oleh lansia, benar-benar menimbulkan rasa malu yang luar biasa, menandakan seseorang memang sudah benar-benar putus asa untuk mencari kemana lagi penghasilan yang bisa mereka dapatkan. Yang kedua ada dari faktor sensasionalisme media sosial. Saat video pemukulan diunggah ke TikTok atau sosial media yang lain, itu mulai memancing emosi publik. Reaksi netizen beragam. Ada yang mengecam hal tersebut, bahwasanya hal itu adalah kekerasan terhadap lansia. Lalu ada juga yang menyalahkan nenek karena mencuri. Karena bagaimanapun mencuri tetap disalahkan. Tidak bisa dibenarkan maksud saya, tapi memukuli seorang lansia itu juga adalah tindakan yang tidak beretika. Selanjutnya, saya akan membahas dari analisis hubungan kuasa dan kekerasan. Dilihat dari kasus ini, pastinya kita akan melihat bahwa korban dimain hakim sendiri oleh para pelaku. Aksi pemukulan ini berarti menunjukkan lemahnya kepercayaan masyarakat pada aparat hukum formal. Seperti daripada menyerahkan ke polisi, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah itu sendiri, yang malah memperparah masalah dan menimbulkan kekerasan. Seperti yang kita lihat pada kasus tersebut, seharusnya nenek tersebut itu tidak dipukul, tidak dimain hakim sendiri. Ada baiknya masyarakat seperti pemilik toko dan penjaga pasar hanya menangkap saja dan menyerahkan nenek tersebut ke pihak berwajib. Lalu kita akan membahas dari faktor peran petugas keamanan pasar.
seperti yang saya bilang tadi, mereka seharusnya bertindak melindungi. Tapi dalam kasus ini malah jadi pelaku kekerasan. Ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang mengawasi mereka? Apakah ada pelatihan SOP non-kekerasan atau memang penjaga pasar itu kita tidak tahu. Lalu selanjutnya saya akan membahas dampak dan implikasi dari kasus tersebut. Jadi mari kita lihat dari jangka pendek dari kasus ini. Yang pertama sudah pasti, korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang mungkin jangka pendek. Tapi jika korban memang memiliki masalah dalam mentalnya, itu bisa berdampak jangka panjang. Yang dimana akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Lalu jika kita lihat dari jangka panjangnya, atau mungkin secara universal, masalah ini akan mengikis kepercayaan masyarakat pada penegak hukum dan menimbulkan ketakutan di kalangan lansia miskin. Potensi stigma sosial terhadap keluarga korban juga memperparah kemiskinan struktural karena videonya sudah sebar luas dan wajah korban juga ditampilkan di video yang beredar. Sudah pasti masyarakat tetangga korban akan melihat bahwa korban itu adalah seorang pencuri dan dipukuli oleh orang-orang pasar, dan itu akan menambah impact negatif pada nama keluarga korban. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang rekomendasi kebijakan. Jadi berdasarkan analisis saya merekomendasikan beberapa kebijakan yang harus diterapkan dari kasus ini. Yang pertama, adanya perluasan jaringan keamanan sosial, yang dimana hendaknya ada penguatan PKH, yaitu memberikan bantuan khusus untuk lansia miskin yang tidak mampu bekerja. Seperti pada kasus yang kita lihat ini, sang nenek meskipun bekerja seperti berjualan sayur dan gorengan keliling, itu tidak memenuhi penghasilannya, tidak memenuhi kebutuhan sehariannya, sehingga terpaksa untuk mencuri. Dikarenakan juga sang nenek memiliki hutang yang menumpuk di warung dan rentenir. Yang kedua, hendaknya ada pelatihan personil keamanan pasar, yang dimana hendaknya menerapkan SOP non-kekerasan dan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Karena jika kita lihat, jikalau pengaman pasar dan warga sering main hakim sendiri, maka kasus seperti ini akan terus terulang. Yang ketiga, hendaknya ada keterlibatan tokoh masyarakat dan LSM, yang dimana hendaknya ada deteksi dini untuk keluarga rentan, yaitu keluarga-keluarga yang tidak mampu atau yang kurang mampu sebelum hutang menumpuk, serta edukasi ke komunitas tentang cara menangani pelaku kejahatan kecil secara manusiawi. Selanjutnya ada penutup. Jadi kesimpulannya, kasus nenek pencuri bawang di Boyolali merupakan potret kegagalan struktural dan kultural dalam sistem sosial kita, yang dimana kemiskinan akut memicu tindakan kejahatan, lalu direspon dengan kekerasan dengan dalih keadilan. Jadi terima kasih telah menonton video saya ini. Tuliskan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa.